Selamat datang. Di depan saya ada Asus Zenfone 12 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi untuk memulai kita akan membuka pengaturan. Dan mari kita mulai dengan membahas beberapa hal yang bisa Anda lihat di sini. Sekarang fitur-fitur ini akan berganti-ganti atau Anda bisa menutupnya. Jadi setelah Anda menutupnya, fitur-fitur tersebut tidak akan muncul lagi di sini, tapi ini memberikan Anda beberapa fitur AI yang bisa langsung Anda gunakan di sini. Jadi Anda memiliki fitur seperti transkrip AI, Anda bisa mengkliknya dan akan muncul animasi singkat tentang apa sebenarnya opsi ini. Jadi Anda memiliki hal-hal seperti transkrip yang mengubah jenis suara apapun yang Anda rekam menjadi teks sebenarnya yang cukup berguna. Anda juga punya dokumen AI. Jadi jika Anda punya beberapa jenis dokumen, Anda dapat menyorotnya di aplikasi file yang ada di suatu tempat. Itu dia. Jadi Anda akan masuk ke sini. Tentu. Dan saya rasa saya tidak punya apapun untuk memanfaatkannya. Ya, tidak ada dokumen. Tapi yang akan Anda lakukan ketika Anda memiliki dokumen, Anda bisa menahannya, memilihnya, dan Anda akan mendapatkan semacam pop-up di sini yang memungkinkan Anda mendapatkan versi ringkasan dari dokumen apapun yang Anda pilih. Yang jelas, Anda tidak perlu membukanya, Anda tidak perlu membacanya. Ini hanya memberikan catatan singkat tentang semua yang ada di dalamnya, yang sangat berguna. Jadi Anda bisa melihat opsi-opsi yang terlihat di sini. Kami juga punya penerjemah panggilan AI. Jadi lagi-lagi opsi lain yang bisa Anda gunakan untuk panggilan. Mari kita lihat apalagi yang muncul jika saya menutup ini. Wallpaper AI. Saya akan membahas itu nanti saat kita masuk ke bagian kustomisasi. Aktifkan input suara pintar. Mari kita lihat apa itu. Oke, di sini tidak banyak yang ditampilkan. Dan saya rasa ini hanya opsi-opsi tradisional. Jadi itu saja secara keseluruhan. Mari kita lihat apakah kita bisa menutup semua ini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang mari kita navigasi ke tampilan. Dan di sini kita bisa mulai dengan Splendid, yang pada dasarnya adalah opsi untuk memilih tingkat saturasi layar Anda dengan lebih baik. Sekarang kita punya opsi optimal, natural, cinematic, standar, dan custom ini. Jadi Anda bisa mencoba masing-masing dan ada beberapa opsi atau gambar seperti gambar default yang bisa Anda lihat untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya. Jadi ada perbedaan yang sangat halus pada warna hijau di sini dari yang saya lihat. Cinematic itu umumnya lebih hangat secara keseluruhan, standar lebih kebiruan, dan custom bahkan sedikit lebih lagi. Tapi custom memberi Anda lebih banyak kontrol atas warna-warna dan hal-hal lainnya. Jadi Anda bisa mencoba semuanya, pilih mana saja yang Anda inginkan. Saya cukup yakin dulu ada semacam profil yang lebih profesional, tapi sepertinya itu sudah dihilangkan di ponsel terbaru ini, jadi agak mengecewakan. Sekarang jika Anda kembali ke pengaturan, pengaturan tampilan dan gulir sedikit ke bawah, kita akan menemukan hal-hal seperti refresh rate. Untuk sebagian besar orang, saya sarankan untuk membiarkannya saja di mode otomatis. Ini akan memberikan Anda pengalaman yang bisa dibilang sebagai yang terbaik. Jadi mode otomatis memungkinkan perangkat berjalan hingga refresh rate 120 Hz, dan ketika tidak ada aktivitas di layar, karena ini adalah LTPO OLED, refresh rate layar akan turun, misalnya seperti sekarang ini, menjadi 1 frame per detik. Tidak ada yang bergerak, jadi Anda sebenarnya tidak bisa membedakan apakah ini 1 frame atau 120 frame per detik. Jadi misalnya saat ini, ketika saya mulai menggerakkannya, refresh rate akan secara otomatis beralih ke 120, lalu begitu berhenti bergerak, refresh rate langsung dikurangi 120 kali lipat untuk menghemat baterai sebanyak mungkin. Itulah mengapa opsi ini paling baik untuk sebagian besar orang. Tetapi bagi sebagian kecil yang tidak terlalu peduli atau tidak melihat perbedaan antara 120 dan 60, Anda mungkin tertarik untuk mengaturnya ke 60. Ini tetap akan menjalankan layar hingga 60 frame per detik dan menurunkannya hingga 1 ketika jelas tidak ada apa-apa yang terjadi di layar seperti sekarang ini. Tapi seperti yang saya katakan, pada umumnya mode otomatis akan menjadi pilihan utama. Sekarang opsi berikutnya adalah saya sebenarnya akan membahas yang satu ini. Ini sesuatu yang sebenarnya saya tidak bisa rasakan, tapi jika Anda terpengaruh oleh hal ini, mungkin opsi ini akan menarik untuk Anda. Jadi low brightness anti-flicker pada dasarnya ini berusaha mengurangi kedipan pada layar
yang mungkin sebenarnya bisa Anda lihat sekarang di kamera saat fitur ini diaktifkan. Oh tidak, ini hanya normal saja. Jadi Anda mungkin tertarik dengan opsi ini jika Anda memang terpengaruh olehnya. Jika Anda melihat semacam keanehan atau mata Anda terasa lebih cepat lelah dari biasanya saat menggunakan mode kecerahan rendah di ponsel Anda mungkin ingin mengaktifkan fitur ini. Anda mungkin bahkan tidak benar-benar melihatnya, tapi Anda bisa merasakan efeknya. Jadi seperti yang saya katakan, jika Anda mengalami mata lelah, mungkin Anda sering sakit kepala dan semacamnya akibat menggunakan perangkat Anda, bisa jadi Anda sebenarnya sedang merasakan kedipan layar, dan itu memengaruhi Anda meskipun Anda mungkin tidak benar-benar melihatnya secara langsung atau menyadarinya. Atau tentu saja Anda mungkin benar-benar menyadarinya, dan dalam kasus seperti ini, Anda mungkin ingin mengaktifkan fitur tersebut. Saya sendiri tidak benar-benar mengalami masalah ini, jadi saya tidak bisa memastikan apakah fitur itu benar-benar berfungsi atau tidak. Jadi anggap saja informasi ini sebagai sebuah pertimbangan karena saya sendiri tidak punya cara untuk melihat efek seperti ini. Ngomong-ngomong, saya juga ingin menunjukkan juga bahwa apa yang baru saja Anda lihat ketika layar meredup ini, itu terjadi karena ketidakcocokan antara refresh rate kamera yang saya gunakan untuk merekam dan refresh rate layar. Jadi ini sedikit berbeda dan saya akan menunggu sebentar agar hal itu terjadi lagi. Jadi segala jenis kedipan bahkan yang dapat Anda lihat sekarang pada ponsel ini, pada kamera, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya rasakan, dan itu terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian kecepatan penyegaran kamera. Jika saya menyesuaikannya, masalah itu sebenarnya akan hilang, tapi itu adalah masalah yang sangat kecil sehingga saya tidak pernah mempermasalahkannya. Sekarang semoga saja suasana akan mereda sebentar lagi. Ayo. Kapan saja sekarang? Oke. Mari kita lakukan dengan cara ini. Jadi sekarang 15 detik, yang sekali lagi, itu sebenarnya bisa satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Anda dapat mengubah batas waktu layar di sini. Saat ini saya mengaturnya menjadi 15 detik. 15 detik kemudian, itu dia. Kita sekarang dapat melihat ada kedipan yang cukup parah. Anda mungkin ingin membuatnya lebih panjang. Saya percaya secara default, setiap ponsel mengaturnya pada 30 detik. Secara pribadi, saya lebih suka diatur ke 1 menit, karena ini memberi saya cukup waktu untuk melakukan apapun yang saya inginkan, berinteraksi dengan layar jika saya ingin melanjutkan atau melakukan sesuatu, tapi layarnya tidak akan meredup secepat 30 detik. Sekarang jika kita gulir ke bawah, di sini kita akan menemukan kecepatan animasi. Ini adalah opsi menarik lainnya. Nah, yang satu ini diambil langsung dari opsi pengembang, seperti cara ditampilkan di X1. Begitulah cara ini ditampilkan di opsi pengembang. Jadi yang bisa Anda lakukan di sini adalah meningkatkan atau menurunkan kecepatan animasi atau secara umum animasi di seluruh perangkat. Sekarang secara default ini sebenarnya tidak terlalu membuat perbedaan. Ini hanya soal tampilan saja. Tapi karena ponsel-ponsel ini sekarang sangat-sangat cepat, khususnya misalnya seperti yang satu ini dengan Snapdragon 8 Elite, Anda benar-benar akan mendapat manfaat jika menurunkan kecepatan animasi. Karena saat ini misalnya diatur ke 1, saya akan mendemonstrasikan hal ini. Jadi Anda harus menggeser masuk aplikasi terbaru dan membukanya. Gerakan menggeser ke atas, ke samping, dan semacamnya jelas memakan waktu. Anda sebenarnya bisa memotong animasi ini agar semuanya terjadi secara instan, atau Anda bisa menurunkannya setengah sehingga sekarang akan menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, sekarang semuanya terjadi jauh lebih cepat. Jika Anda menghilangkan animasinya, animasi tersebut tidak akan diputar sama sekali. Jadi semuanya akan langsung berpindah ke posisinya secara instan. Jadi kita bisa membuatnya bahkan lebih cepat lagi. Jadi ini adalah menghilangkan animasi sehingga tampilannya tidak sebagus dan sehalus saat menggunakan animasi. Dan secara pribadi saya suka mengaturnya di 0, 5, karena itu membuat animasi berjalan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu yang biasanya Anda alami dari animasi apapun, dan memungkinkan Anda mengakses apapun yang ingin Anda buka jauh lebih cepat dari biasanya. Sekarang jika kita kembali di sini, kita juga memiliki, atau apakah saya sudah menyelesaikannya di sini? Skema warna sistem ini hanya mode terang dan gelap di sini yang sedikit tersembunyi. Anda juga memiliki opsi untuk beralih di sini, yang pada dasarnya adalah mode terjadwal atau opsi matahari terbenam ke matahari terbit, sehingga secara otomatis akan beralih di antara kedua mode ini. Dan juga dengan mode gelap, Anda mungkin mendapatkan daya tahan baterai yang sedikit lebih baik jika Anda mengaktifkannya secara permanen, karena apapun yang benar-benar hitam di sini, misalnya semua latar belakang di sini benar-benar hitam, pixel-pixel yang ada di sekitar sini sebenarnya tidak menyala saat ini.
Jadi karena mereka tidak menyala, mereka tidak memancarkan cahaya. Perangkat tidak perlu menggunakan daya untuk menyalakan bagian layar seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda coba-coba jika Anda ingin mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Sekarang di sini tadi kita juga memiliki menu tombol daya ini, ya. Di sini kita bisa mengubah gaya, dan kita juga punya beberapa hal tambahan yang bisa ditampilkan di menu tersebut. Selanjutnya, pengelola icon status bar ini cukup menarik. Ini memungkinkan Anda untuk merapikan kekacauan di sini, dan seperti yang bisa Anda lihat, ada banyak hal berbeda yang bisa Anda matikan. Pada dasarnya, Anda bisa mematikan hampir semuanya, jadi Anda bisa menelusurinya satu persatu. Saya akan melakukannya sekarang. Dan selesai. Kita bisa melihatnya relatif bersih. Saya memang menghilangkan sedikit lebih banyak dari yang biasanya saya perlukan, jadi saya pasti ingin memiliki sesuatu yang sangat penting seperti baterai dan misalnya konektivitas wifi, data seluler, dan begitulah, dan waktu yang cukup luang untuk menggunakannya dengan optimal. Jadi itulah yang biasanya saya pakai. Anda juga dapat melihat persentase baterai yang menakjubkan, 69%. Bagus. Selain itu, kita juga dapat menghapus atau mengubahnya. Jadi sistem, mari kita lihat, sepertinya tidak akan ada di sini, tetapi mari gulir ke bawah. Berikutnya kita punya navigasi, gestur, dan tombol di sini. Di bawah navigasi gestur, Anda juga memiliki opsi tambahan. Kita dapat menampilkan bilah atau mendapatkan tampilan lebih bersih dengan menghapusnya. Sekarang. Oke, jadi ya, begitu Anda menghapusnya, harapannya hanya akan menjadi transparan saja. Dan mari kita lihat apakah kita juga memiliki ini. Kita memang punya asisten suara yang entah kenapa tidak bisa kita matikan dari sini, yang ada di sini. Jadi geser untuk membuka Google Assistant, Anda bisa mematikannya jika Anda tidak suka cara menggeser dari samping untuk membuka asisten Anda. Saya sendiri tidak terlalu sering menggunakan fitur itu, jadi saya memang suka mematikannya. Sekarang, mari kita kembali ke halaman utama pengaturan dan saya akan mencari notifikasi. Sepertinya akan lebih mudah jika kita cari saja notifikasi tersebut secara spesifik di sana. Sepertinya tidak ada opsi untuk mengubah notifikasi ini atau saya saja yang tidak melihatnya. Bagaimanapun, saya tidak akan terlalu lama mengutak-atiknya saja. Jadi mari kita masuk ke fitur lanjutan dan di sini kita punya beberapa hal lagi. Jadi di sini ada Smart Key yang saya rasa sebenarnya adalah tombol power, tapi kamu bisa mengubah fungsinya. Jadi ada opsi ketuk 2 kali input suara dan jika kita gulir ke bawah, ada beberapa opsi tambahan. Ada opsi kustomisasi yang memungkinkan kamu memilih aplikasi tertentu di sini. Jadi kamu bisa menekan 2 kali untuk langsung membuka aplikasi tersebut. Ada juga input suara yang pada dasarnya saya rasa adalah asisten, ya kan. Untuk input suara atau tidak, ini sebenarnya hanya seperti perekam suara atau fitur suara ke teks. Tapi kita juga punya opsi untuk mengaktifkan asisten suara di sini seperti ini, yang mana sekali lagi jika kamu menghapusnya dari opsi gestur ini, kamu bisa mengaturnya sebagai tekan 2 kali. Dan kembali lagi ada game geni untuk mereka yang ingin bermain game di ponsel ini. Ini memang sangat bertenaga. Secara pribadi saya hanya ingin memberikan ini sebagai opsi. Saat ini di tahun 2025 saya rasa opsi ini tidak akan terlalu penting karena mode game seperti ini sebagian besar dirancang untuk memaksimalkan performa ponselmu. Tapi perangkat ini sudah sangat cepat sampai fitur ini terasa agak berlebihan. Jadi satu-satunya hal yang dilakukan fitur ini hanyalah mengatur notifikasi agar tidak muncul di layar saat kamu sedang bermain game dan semacamnya. Tapi semua manfaat performa yang mungkin kamu dapatkan dari fitur ini tidak akan terasa karena seperti yang saya bilang, perangkat ini sudah sangat cepat sampai fitur-fitur ini sekarang benar-benar tidak berguna. Sekarang 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, fitur ini mungkin akan lebih bermanfaat ketika game menjadi semakin menuntut. Nah, saat itu kamu
mungkin benar-benar akan mendapatkan manfaat lebih dari fitur ini. Bukan hanya soal notifikasi dan bagaimana fitur ini berinteraksi dengan segala jenis notifikasi dan gangguan saat kamu bermain game. Jadi intinya, ini adalah hal-hal yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Jadi jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.